Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sebelum kita melanjutkan ke dalam materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gak? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bu Lina akan bacakan absensi kita. Kelas 10 IPA 1 ya. Illa Putri Risanti. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Selanjutnya semuanya tentunya tahu bahwa kita di dalam kelas, maka tetap harus kita sepakati untuk tidak ramai dalam kelas. Tidak bawa makanan di dalam kelas. Ada yang bawa permen, mboten? Ya, bagus. Jangan jayo sendiri dengan temannya atau tidak boleh ngobrol sendiri dengan temannya. Siap? Kita lanjutkan. Ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Silahkan ditirukan, Bu Lina nggih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. 1, 2, 3. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan yang mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa hadis ini Bu Lina tampilkan di sini adalah ini untuk mengingatkan kita, menggugah kita bahwa kita belajar Al-Qur'an itu titik poinnya sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Belajar apa? Jadi dalam ketika kalian semuanya suruhkan Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, maka penting sekali kalian tahu surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalkan oleh ustazah atau oleh ustadz kalian coba dibuka Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Maka kalian akan membuka lembar Al-Qur'an pas pada surat Al-Baqarah. Kalau kalian berikut ini adalah video tentang materi, struktur ayat dan surat dalam Al-Qur'an. Bisa kita lihat bersama. Akan kita ulas satu persatu untuk kita lebih mendalami materi. Pada pembahasan ini ada 4 poin. Yang pertama adalah tentang pengertian ayat dan surat.
Ayat apa? Ayat yang ada di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu ayat? Ayat adalah sekumpulan kata yang mempunyai permulaan dan akhir yang terdapat dalam surat Al-Quran. Dan surat adalah sekumpulan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri. Jadi masing-masing ayat itu berdiri sendiri dan juga mempunyai permulaan dan penghabisan. Contoh ayat. Ayat adalah sekumpulan kata. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Kumpulan kata yang dimaksud adalah ketika Bu Lina di sini membaca Qul huwallahu ahad. Ini adalah ayat apa surat? Ayat, betul sekali. Jadi Qul huwallahu ahad ini adalah satu ayat dalam surat Al-Ikhlas. Jadi kumpulan kata Qul huwa Allah ahad ini adalah kata-kata yang ada dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Jadi ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas bunyinya adalah Qul huwallahu ahad. Jadi dari video yang sudah Bu Lina tayangkan termasuk pengulasan kembali terhadap video terkait materi struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami atau hal-hal terkait yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Pertanyaan? Enten apa mboten? Sudah jelas berarti nggih? Baik. Kalau sudah jelas, kita masuk dalam sesi diskusi kelompok. Ini akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita sesuaikan dengan jumlah kelas kita. Jadi 3 kelompok, 3, 3, 4. Ya? 3, 3, 4. Silahkan untuk menyesuaikan tempat duduknya. Dan ini nanti Bu Lina beri waktu 20 menit untuk diskusi. Selanjutnya masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya atau presentasi ke depan kelas. Silahkan untuk menyesuaikan tempat duduknya. Untuk bahan diskusi adalah LKPD yang tadi sudah Bu Lina bagikan. Kelompok 1, mana kelompok 1? LKPD-nya sudah ada? Mana? Oke. Kelompok 2, LKPD-nya sudah dibawa? Kelompok 3, LKPD-nya sudah siap? Oke, silahkan memulai diskusi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Lina. Tulis yang rapi. Waktu kurang 5 menit, sudah selesai. Waktu habis untuk semua kelompok. Silahkan disiapkan persiapan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sudah siap? Insya Allah siap. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Itu adalah janji Tuhan. Berarti sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun Al-Quran tetap akan dalam penjagaan. Mengamalkan Al-Quran melalui perbuatan dan perkataan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rajin mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, rajin sholat duha, tahajud, membayar zakat, puasa, berbakti kepada orang yang lebih tua, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Kelompok lain? Lina tanya, boleh enggak? Tadi katanya kan mau menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Saat ini yang ada di depan sudah hafal apa saja dari ayat Al-Quran? Apa surat apa saja yang sudah dihafal? Silahkan dari Mbak Uus. Sudah hafal surat apa saja? Surat-surat pendek, surat. Sebutkan nama suratnya. Oke, silahkan kelompok 3 kalau mau ditutup. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di upload untuk kelompok 3. Bisa melihat ke layar lagi. Jadi kita sampai pada simpulan dari pembahasan kita di hari ini. Pembahasan tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Tadi Bu Lina sudah sebutkan ada berapa poin dalam pembahasan ini, nggih? Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian ayat dan surat. Ayat adalah betul, surat Kumpulan ayat yang berdiri sendiri, mempunyai awal dan akhir. betul sekali. Kemudian poin yang kedua tentang struktur atau susunan surat dalam Al-Quran. Bisa disimpulkan bahwa susunan surat dalam Al-Quran merupakan taufiqi apa tauqifi? Ya, merupakan tauqifi atau dengan kata lain betul sekali. Dengan kita mengetahui susunan surat ayat dalam Al-Quran, maka akan mempermudah orang yang ingin belajar, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. betul. Jadi ada 4 kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Waktu 5 menit akan Bu Lina bagikan lembar evaluasi. Nanti silahkan dikerjakan masing-masing dan dikumpulkan kembali. Sampun, waktu habis. Mbak Ketua Kelas silahkan dikumpulkan. Evaluasi sudah. Selanjutnya untuk tugas tambahan kalian di rumah. Jadi tadi kalian sudah tahu tentang apa itu kelompok atau kategori surat Al-Mufassal. Dan Bu Lina informasikan untuk minggu depan, tema kita yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang ayat-ayat Makki dan Madani, atau ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kalian bisa akses untuk belajar di rumah, bisa akses langsung di linknya Bu Lina, di link 3, nanti akan Bu Lina bagikan di grup WA kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda,
Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Oleh karena itu, jangan hanya membaca Al-Quran di waktu luang, akan tetapi luangkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Dan tentunya seperti yang di awal tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa kita akan masuk pada golongan sebaik-baik orang. Allahumma amin. Akhiran, kalau dari Bu Lina ada salah kurang minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam